Selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi dan Ibu banggakan. Ketemu kembali bersama dengan Bu Eli dalam pelajaran IPS. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan selamat karena kalian telah menempuh penilaian tengah semester dan dapat kalian laksanakan dengan baik. Bagi kalian yang nilainya masih di bawah KKM, jangan patah semangat ya. Perbaiki belajarnya agar kalian mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Dan untuk kalian yang nilainya sudah baik, tetap pertahankan agar selalu mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, pada pertemuan hari ini, kita masih membahas materi tentang ASEAN. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang potensi sumber daya alam negara-negara di ASEAN. Nah, pada hari ini kita akan fokuskan yaitu negara ASEAN yang di Indonesia, negara kita. Nah, kita akan bahas tentang potensi bahan pangan antivirus yang ada di Indonesia. Nah, kalian simak video selanjutnya ya. Selamat belajar. Bahan pangan untuk potensi antivirus dan imun booster. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Disimak baik-baik ya video berikut. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, diharapkan kalian mengetahui jenis-jenis bahan pangan yang berguna untuk antivirus dan imun booster. Dan yang kedua, kalian mengetahui fungsi dari bahan pangan yang ada di Indonesia, terutama saat masa pandemi sekarang ini. Nah, yang pertama yaitu jahe. Nah, kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang sumber daya alam yang ada di ASEAN, dan juga di situ disampaikan di Indonesia juga terdiri dari berbagai macam tanaman-tanaman yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia, tetapi dia mampu memenuhi kebutuhan di negara lain. Bahkan kalau kita lihat atau kita ingat zaman dulu ya, zaman kolonialisme, banyak negara-negara yang dari Eropa khususnya, negara-negara maju, ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa negara kita begitu kaya sekali akan sumber daya alam yang melimpah. Dan itu menjadi sesuatu yang harus kita syukuri, bahkan masa pancaroba seperti ini, masa pandemi seperti ini, kita perlu menjaga kesehatan dengan selalu menjaga daya tahan tubuh. Dan salah satunya kita hari ini akan mempelajari tanaman-tanaman apa yang ada di Indonesia yang berguna untuk menjaga daya tahan tubuh kita, atau tanaman-tanaman yang mengandung antivirus. Nah, dan yang pertama kita akan bahas yaitu tanaman jahe. Nah, tanaman jahe ini bisa kita olah dengan berbagai macam minuman atau bisa kita masukkan ke dalam bumbu-bumbu atau rempah-rempah di suatu masakan ya. Nah, apa saja kegunaan jahe ini? Ini banyak sekali manfaat dari tanaman jahe. Ibu sampaikan beberapa hal. Salah satunya yaitu jahe ini sebagai obat batuk, pilek, sakit kepala, gangguan pencernaan, rematik, infeksi saluran kemih, mengatasi mual atau muntah. Dan selain itu, khasiat jahe di dalamnya juga mengandung berbagai macam antidiabetik, anti kanker, analgesik, antipiretik, antivirus, antioksidan, antibakteri, dan sebagainya. Jadi ini hanya beberapa manfaat yang Ibu sampaikan ya. Kalau kita pelajari lebih lagi, itu banyak sekali. Dan Ibu juga sampaikan juga
di Google Classroom ya, ada file, di situ juga dijelaskan, di dalam file banyak sekali tanaman-tanaman dan juga fungsinya. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, kalian nanti bisa dibuka dan dipelajari. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah tanaman yang tidak asing, yaitu kunyit ya. Ini seringkali dijadikan bahan minuman dan juga bisa dipakai untuk bumbu-bumbu dalam suatu masakan. Ini juga mengandung berbagai macam manfaat. Dan kunyit ini merupakan suatu senyawa yang mengandung metabolit bahan alam berupa kurkumin. Nah, kurkumin inilah yang memiliki banyak manfaat atau kegunaannya seperti antibiotik, anti tumor, antioksidan, anti kanker, dan untuk penanganan penyakit Alzheimer. Lalu kemudian ada juga temulawak. Ini juga bisa kita gunakan untuk minuman atau untuk campuran yang lain ya. Dan khasiatnya yaitu menambah nafsu makan. Jadi jika kalian ada yang masih kesulitan untuk makan ya, bisa mencoba mengkonsumsi temulawak karena salah satu fungsinya yaitu dia meningkatkan nafsu makan. Jadi mungkin yang baru sedang masa pemulihan dari sakit, yang biasanya susah makan ya, khususnya anak-anak, ini kita bisa manfaatkan temulawak sebagai sesuatu makanan atau minuman yang berguna untuk menambah nafsu makan. Selain itu juga bisa meredakan nyeri lambung, obat sariawan, memperbanyak produksi ASI, mengobati gangguan saat haid dan nifas, juga membersihkan wajah dari bakteri penyebab jerawat. Dan pastinya banyak lagi fungsi-fungsi yang lain. Nah, kemudian berikutnya yaitu ada sirih. Sirih ini biasanya kita kenal ada sirih merah dan sirih hijau. Nah, sirih ini juga bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan, dan sekarang pun sudah canggih ya, obat-obatan bisa dikemas dengan berbagai bentuk. Nah, khasiatnya apa saja? Itu bisa sebagai antiseptik, anti peradangan, anti analgenik, penyembuhan luka, anti kanker, anti jamur ya, khususnya yang bermasalah dengan bau mulut, dan batuk juga perada pendarahan gusi, dan pastinya banyak lagi fungsinya. Nah, ini hanya beberapa contoh yang Ibu ambil ya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh tanaman antivirus yang ada di Indonesia. Nah, kita patut syukuri dan kita juga bisa manfaatkan itu untuk menjaga daya tahan tubuh kita, khususnya pada masa-masa sekarang ini ya, dimana kita berperang tidak secara kasat mata ya, tapi dengan virus, khususnya virus corona ini memang sangat-sangat mengkhawatirkan, dan kita hanya bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kita karena belum ada vaksin atau obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Jadi hanya daya tahan tubuh kita yang mampu untuk melawan virus ini. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik meskipun pada masa-masa sekarang ini. Dan tidak lebih kita juga berdoa agar segera ditemukan vaksin agar virus ini dapat ditangani dan kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nah, untuk berikutnya setelah kalian mengetahui tanaman-tanaman ini, kalian nanti mengerjakan tugas keterampilan ya. Tugasnya yaitu kalian membuat poster. Jadi posternya berisi tentang menjaga kesehatan, khususnya daya tahan tubuh pada masa pandemi ini, dan caranya dengan mengkonsumsi tanaman antivirus. Terlebih lagi tanaman yang ada di Indonesia tadi ya.
Tidak harus yang Ibu sebutkan ya, itu hanya berbagai contohnya saja. Di luaran sana masih banyak, kalian bisa kembangkan atau mencari contoh yang lain. Dan tugas ini diberi waktu 1 minggu dan dikerjakan di kertas HVS atau kertas gambar atau kertas yang lain juga boleh ya. Yang pasti kalian tuangkan kreativitas kalian sebaik mungkin, semenarik mungkin, sehingga orang yang baca bisa terpengaruh dengan poster kalian. Jadi poster ini membawa dampak baik untuk orang lain, sehingga mengajak orang lain untuk dapat bersama-sama kita menjaga tubuh kita dan bersama-sama melawan virus yang sedang melanda negara kita. Gitu ya. Kalian mengerjakannya, kalau sudah selesai kurang dari 1 minggu, bisa langsung dikumpulkan ya, dikirimkan ke WA Bu Eli. Tidak usah menunggu Kamis depan, tetapi kalau misalkan 2 hari sudah jadi, silahkan dikirim, tidak perlu menunda-nunda. Karena setiap hari ada tugas, kalau kalian tunda, nanti tugasnya semakin banyak. Nanti ada mapel IPS, mapel yang lain, pasti ada tugas. Nah, kalau kalian tunda-tunda, nanti tugasnya semakin banyak, nanti semakin kerepotan saat mengerjakan. Jadi dibiasakan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Meskipun diberi waktu yang agak longgar, tetapi itu bukan berarti kita harus menunggu sampai hari hanya, tapi kita bisa mencicil mengerjakannya. Begitu ya. Nah, nanti hasilnya itu kalian foto, jadi fotonya saat kalian proses membuat poster, itu kalian foto, setelah itu posternya jadi, juga kalian foto, dan kalian juga ikut di dalam foto tersebut ya, misalkan kalian memegang posternya, dan kalian saat melukis atau menggambar di situ, gambar kalian atau foto kalian di situ jelas ada muka kalian. Jadi memang benar-benar Bu Eli bisa lihat itu original buatan kalian seperti itu ya. Nah, fotonya nanti bisa dibuat kolase. Jadi tidak banyak foto yang masuk. Jadi misalkan 2 atau 3 foto, jadikan 1 berbentuk kolase, lalu bisa dikirim ke WA Ibu. Jika kalian kesulitan atau membutuhkan penjelasan yang lebih, bisa bertanya lewat WA Bu Eli ya. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu, dan Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.